Puji Tuhan, kita kembali ke ini ya, masih bilangan ke 24 ya. Karena ada hal yang mau ya Tuhan berkenan singkapkan. Kalau minggu kemarin kalau bisa lompat ke 25, cuman ya kita ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan untuk dinyatakan. Kita baca bilangan pasal 24 ayat 1 sampai ke 14. Ayat 1 sampai 14 kita baca semua ayat bersama. Sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Dan Bileam melihat bahwa baik di mata Yahweh untuk memberkati Israel. Maka dia tidak pergi untuk mencari mantra seperti pada waktu sebelumnya. Dan dia menghadapkan wajahnya ke arah padang gurun. Dan Bileam mengangkat matanya dan dia melihat orang Israel yang berdiam menurut suku-sukunya. Dan roh Elohim ada di atasnya. Dan dia mengangkat sajaknya dan berkata, ucapan Bileam anak Beor dan ucapan seorang laki-laki yang dimukakan matanya. Ucapan seseorang yang mendengarkan firman Elohim, yang melihat penglihatan yang maha kuasa, yang rebah tetapi dengan mata yang dicelikkan. Betapa indahnya kemah-kemahmu Yakub dan tempat-tempat kediamanmu, oh Israel. Mereka terbentang bagaikan wadi, bagaikan taman di tepi aliran air. Bagaikan pohon gaharu yang telah Yahweh tanam, bagai pohon aras di tepian air. Biarlah dia mengalirkan air dari timbanya dan benihnya pada air yang melimpah. Dan biar rajanya lebih tinggi daripada Agag. Dan biarlah kerajaannya ditinggikan. Elohim yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Dia baginya seperti kekuatan tanduk-tanduk banteng liar. Dia akan melahap bangsa-bangsa musuhnya. Dan dia akan meremukkan tulang-tulang mereka. Dan panahnya akan menembusi mereka. Dia telah merunduk dan membaringkan diri seperti seekor singa jantan. Dan seperti seekor singa betina. Siapakah yang akan membangunkannya? Diberkatilah dia memberkati engkau. Dan terkutuklah dia yang mengutuk engkau. Dan menyalalah amarah Balak kepada Bileam. Dan dia memukulkan kedua telapak tangannya dan berkata, lah Balak kepada Bileam, aku memanggil engkau untuk menyerapa musuh-musuhku. Tetapi lihatlah engkau benar-benar telah memberkati mereka ini sampai 3 kali. Nah, sekarang pulanglah engkau ke tempatmu. Aku telah mengatakan bahwa aku akan membayarmu sangat banyak. Tetapi lihatlah Yahweh telah menahanmu dari kelimpahan. Dan berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah kepada utusan-utusan yang telah kau kirimkan kepadaku, aku sudah berbicara dengan mengatakan, sekalipun Balak memberikan kepadaku rumahnya penuh emas dan perak, aku tidak mampu melanggar perintah Yahweh untuk melakukan yang baik atau yang jahat dari hatiku sendiri. Karena yang Yahweh katakan, itulah yang akan aku katakan. Haleluya. Ayat 14. Dan sekarang lihatlah, aku akan pulang kepada bangsaku. Kemarilah, biarlah aku menasihati engkau. Apa yang akan bangsa ini perbuat kepada bangsamu di kemudian hari. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur ya. Ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan ya, berhubungan dengan pekerjaan Bileam ini. Ya, dari bilangan 22, 23, 24 kita mencoba belajar, kita sudah belajar bahwa Bileam adalah seorang nabi. Ya. Dan dia hanya berkata-kata apa yang Tuhan perintahkan untuk dikatakan.
Ya. Jadi setiap perkataannya itu bukan dari kepikirannya, tetapi firman yang Tuhan taruh. Ya. Dan ada beberapa kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Kita kembali coba lihat ya di Bilangan 23 ayat 23. Satu ayat yang seringkali banyak dilupakan oleh anak-anak Tuhan. Sebab tidak ada mantra yang dapat melawan Yakub, ataupun tenungan yang dapat melawan Yesrael. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub dan Yesrael, apa yang telah Elohim lakukan. Ayat-ayat ini kalau kita baca, kalau saudara benar-benar sebagai karena dikatakan ini kan sebagai orang Israel. Israel artinya salah satu terjemahannya Yisrael berasal dari kata Yasar dan El. Yasar itu lurus, El itu Elohim. Elohim yang jalannya lurus, tidak belok-belok, ya. Dan itu bisa dilihat juga di dalam kitab Hosea. Hosea kita lihat di dalam pasalnya yang terakhir, ayatnya yang terakhir. Hosea pasal ke berapa? 14 ayat ke-9 ya. Ini gambaran dari kata-kata yang tadi saya katakan. Siapakah yang bijaksana dan memahami semuanya ini? Yang memahami dan mengetahuinya, perhatikan. Sebab jalan-jalan Yahweh adalah lurus, dan orang benar akan berjalan di dalamnya. Namun para pemberontak akan tersandung padanya. Ya, selama kita sebagai orang yang menamakan diri, ya seringkali kita menyatakan diri Yisrael rohani, ya. Jadi artinya orang-orang yang mau benar-benar berjalan di dalam jalan Elohim yang lurus. Selama kita berjalan dalam jalan Tuhan yang lurus, terus ada orang yang batang, aduh aku disantet, nah itu bohong ya. Kalau sampai ada anak Tuhan, aduh aku disantet, berarti dia belum anak Tuhan. Nah, saya harus jelas-jelas, kadang-kadang saya dengar ada orang, aduh aku disantet gini-gini, berarti kau belum anak Tuhan. Harus koreksi diri, kau ini sudah lahir baru apa belum? Kita nggak bisa main-main lagi ya, waktunya memang sudah sangat dekat. Jadi kalau ada anak Tuhan ngaku diri orang percaya, ngaku dia sudah lahir baru, tetapi masih bisa disantet, itu pertanyaan besar. Anak Tuhan itu tidak bisa digauli sama setan. Apalagi anak-anak Tuhan sekarang kan masih bergaul sama setan. Samanya Roro Kidul beberapa waktu yang lalu kan. Anak-anak Tuhan ngaku sih orang percaya. Tapi bergaulnya samanya Roro Kidul. Ya, percaya sama siapa? Lah orang kayak begini kalau disantet pasti mati. Ya, karena dia main-main sama Tuhan. Nah, kita harus ingat sebagai anak-anak Tuhan, mantra apapun yang dilemparkan oleh si jahat selama kita hidup dan berjalan dalam jalan Tuhan yang lurus, tidak akan mempan. Karena darah Yesua membungkus saudara dan saya. Ya. Tetapi kalau sampai masih bisa kena sama santet, itu tanda tanya besar. Ya, Tuhan siapa yang kau sembah? Mungkin ya Tuhan yang mengurapi. Ya beberapa waktu yang lalu kan, awal-awal tahun ini kan, anak-anak Tuhan beribadahnya sama Nyai Roro Kidul. Masih minum darah binatang, masih minum darah setan. Nah, kayak begitu mau bilang anak Tuhan. Kayak begitu masih mengharapkan pengangkatan. Kalau tidak bertobat, jangan harap diangkat. Tuhan itu nggak main-main ya. Setan bekerja
Yang dia jamah ya dahulu ya anak-anak yang menamakan diri anak Tuhan. Kenyataannya anak Tuhan kan begitu gampang ditipu sama setan. Ini urapan baru, materai baru bu. Terus darah Yesua kok kemanakan? Kok begitu mudah? Saya kalau ingat-ingat cerita-cerita yang dulu kan. Sudah jelas-jelas anggurnya dicampur sama darah setan. Masih diminum juga. Orang seperti ini selama materainya itu belum dicabut dengan kesadaran penuh. Nggak bisa. Jangan mimpi kau diangkat. Jangan mimpi. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Ya, kita yang ada di sini, kau ada yang di luar, pernah kan dengar pengajaran-pengajaran sudah diberitahu di tempat ini ya, jangan ada perempuan yang khotbah ngajarin kau dengar lagi. Sudah jelas-jelas itu sesuatu yang tidak benar. Ya, apalagi ngajarin pengajarannya Roro Kidul. Aduh, kasihan amat. Kasihan. Kasihan dan sangat memalukan. Ya. Dikira ya terhadap manusia kita bisa bersembunyi. Tapi terhadap Tuhan nggak bisa. Ya nggak bisa. Ya dengan cara Tuhan, ya saya sebagai pembantu bukan orang yang maha tahu. Tetapi Tuhan punya berbagai macam cara untuk memberitahu pelayannya supaya tahu. Ya, nah, saya berkewajiban sedapat mungkin mengajar dan menegur. Ya teguran itu ya boleh diterima, boleh enggak ya terserah aja. Tapi saya katakan orang sampai ya saya nggak tahu di sini ya, hanya dengar-dengar ya ada-ada juga. Sampai kau minum darah setan, engkau tidak mencabutnya, mimpi kau mau diangkat, nggak bisa, nggak bisa diangkat, karena cap setan itu masih ada, nggak bisa. Ya, lah orang-orang seperti ini akan sangat mudah termakan isu-isu yang dari golongan yang sama, ya, dari setan. Begitu dengar suara setan, langsung kupingnya. Dan biasanya orang yang seperti ini kalau dengar firman langsung tidur, tertidur dengan pulas. Terus ngomong, aduh, aku nggak dapat apa-apa di sini. Ya bagaimana mau dapat, long tidur kok. Bisa tanggap ya. Jadi kita harus koreksi diri kalau tidur. Koreksi ini kenapa ya? Bukan waktunya main-main kalau sampai terjadi hal seperti itu. Engkau tidak mengoreksi diri, waktunya ini sudah sangat-sangat dekat. Ya kita kan bisa ya namanya apalagi hal yang diberitakan melalui dunia maya kan. Kau tangkap, kau terima, engkau mencemarkan dirimu dalam alam roh, lo kan Tuhan lihat. Sehingga itulah gunanya Roh Kudus ketika kita sadar ataupun tidak sadar telah mencemarkan jiwa kita, maka Roh Kudus akan ingatkan supaya kita bertobat. Ya, bertobat sungguh kan bertobat itu pribadi lepas pribadi. Ya bertobat kan saya sudah kasih tahu bertobatnya minta ampun. Tapi udah minta ampun ya jangan bikin lagi. Tapi banyak orang kan namanya kalau benih si setan ya susah. Ya kalau nggak bertobat sungguh-sungguh, kenapa? Karena setan merasa ada kepemilikannya di dalam setiap pribadi manusia. Seperti yang seringkali dikatakan kan. Di dalam setiap manusia yang hidup itu ada dua benih. Ya karena sudah bercampur baur antara benih Tuhan dan benih setan. Tinggal mana yang dominan. Ya. Dan kita diberi kebebasan untuk memilih, ya itulah Tuhan. Beri kepada kita kebebasan, mau pilih yang mana? Mau pilih Bapak Yahweh atau pilih setan?
Kalau namanya yang dari setan itu memang mengenakan daging. Memang mengenakan daging. Ya. Tetapi yang berasal dari Tuhan justru mematikan kedagingan. Karena daging dan darah tidak punya tempat di sorga. Itu semua dimurnikan Tuhan sehingga kita memiliki tubuh yang sempurna. Ya. Karena darah dan daging itu ya, itu harus keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukan dari Tuhan. Yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, karena kemarin kan saya bilang kita lengkap langsung ke bilangan 25, tetapi setelah saya baca kembali di dalam bilangan 23 ini, ada ayat-ayat yang harus diingatkan kepada kita semua. Ya, karena ada anak-anak Tuhan. Aduh, aku kayaknya diguna-gunain deh. Berarti kau anak setan. Karena hati-hati ya dengan mulutnya seperti itu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kan. Aduh, kayaknya aku diguna-gunain dah. Aku merinding deh. Lah, basar masih ada darah setan ya iya. Nah, saya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nggak pernah saya ajarkan seperti itu. Kita sebagai manusia ya kadang-kadang merinding. Ya itu kita wajar, seolah-olah wajar. Tetapi roh yang di dalam kita, ketika kita merasa sesuatu yang bukan dari Tuhan, dengan iman kita harus berani menolaknya. Ya, karena segala sesuatu itu kalau bukan dari Tuhan, tolak. Jangan aduh, aku merinding deh kalau masuk rumah ini. Suka kayak gitu gak saudara? Aku merinding loh, gimana ini kita lihat. Ayub pasal keempat. Ayat ke-15. Ya. Firman Tuhan itu komplit. Ayub 4 ayat 15. Kemudian suatu roh melintas di depanku. Apa? Berdirilah bulu romaku. Kalau itu dari Tuhan, ada sukacita. Tetapi kalau itu ketakutan yang melandamu, ya dia nyari siapa miliknya. Ya kalau kau merasa miliknya ya sudah, jadi ketemu teman. Tapi kalau kau rasa aku milik Bapak ya diusir. Kalau sudah diberi kuasa ya diusir. Ya. Jadi jangan sampai kelihatannya kan sepele, hal sepele ya. Seorang pelayan Tuhan datang kemari kan. Pak, Bapak kalau tinggal di sini Pak ya? Iya, kenapa? Ada setan nggak Pak? Dalam hati saya, kau pelayan Tuhan kok ngomong kayak gitu. Kalau kita harus nggak bisa main-main ya. Saya bilang, ini rumah Bapak Yahweh, jangankan dalam rumah, di parkir itu juga nggak boleh. Ini rumah Bapak Yahweh, langsung diam dia. Kita jangan memberi celah ya dengan hal seperti itu ya. Jangan bilang, oh iya aku kadang-kadang merinding ya, sudah. Bahaya. Mantra apapun yang berasal dari si jahat apapun sesuai firman Tuhan. Ingat ya, gampang kan diingatnya. Bilangan 23 ayat 23 ada tertulis. Mantra si jahat apapun tidak mempan kepada orang Israel. Kepada orang yang hidup berjalan di dalam jalan Tuhan yang lurus. Kalau kau masih kena santet, ya tanda tanya. Kau yang ada di sini, kau yang di luar sana. Ya, kadang-kadang kan saya dengar ada orang-orang yang ngakunya sih orang percaya. Aku kayaknya disantet lah, mulutmu yang ngomong gitu ya jadilah. Jadilah sesuai dengan apa yang kau imani. Ya. Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Setan itu melihat anak Tuhan, dia harus lari. Bukan karena kita, tetapi kita ada di dalam dia. Dan setan melihat, bukan kita yang dia lihat, tetapi Tuhan yang dia lihat dan dia akan lari.
Nah, saya mengajarkan saudara jangan beri celah kepada setan. Kan Efesus pasal 4 ayat 27. Coba kita lihat ya. Jangan beri celah, jangan beri kesempatan kepada setan. Ya, hati-hati ya dengan kata-kata ya, kalau kau beri celah, jangan pula memberi tempat kepada si setan. Coba kita lihat LI coba ya. Janganlah beri kesempatan kepada si setan. Jangan beri kesempatan, jangan beri celah. Hati-hati dengan mulut. Saya kadang-kadang sedih kalau ada anak-anak Tuhan. Iya, aku kayaknya masih diganggu-ganggu. Mulutmu itu mengatakan sesuatu yang sama sekali bukan mencerminkan anak Tuhan. Hati-hati ya, saya sebagai pelayan Tuhan ngomong apa adanya. Supaya jaga diri, jangan beri celah, jangan beri kesempatan. Seringkali karena mulut kita ini yang tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, main ngomong asal ngomong. Ya, kalau dia kena ya sudah. Nggak bisa kita nggak bisa ngapa-ngapain karena memang dia mengimani seperti itu. Dan saya melihat ya di dalam pengalaman pelayanan. Ya, anak-anak Tuhan yang masih diikat dengan kuasa-kuasa yang tidak benar. Kemudian dia tidak melepaskan dirinya seutuhnya. Akan mudah terjerat kembali melalui kata-kata yang kelihatannya dari pelayan Tuhan. Tapi pelayan Tuhan ini juga yang main dengan kuasa-kuasa seperti itu. Dan akhirnya ya bisa binasa. Ya ada hal seperti itu, saya nggak perlu sebut. Tapi saya menyaksikan dari kacamata roh, oh iya. Kenapa dia begitu gampang terpengaruh. Ya. Kemudian lari ke tempat lain, kelihatannya sama, tetapi dasarnya masih ada pengaruh setan. Kok setan, lu pengajarannya nggak benar. Dan akhirnya apa? Binasa orangnya. Ya, tetapi itulah dalam alam roh saya kan coba belajar menilai, oh begini. Ya. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sangat berhati-hati. Karena roh itu bekerjanya sekarang nggak kasar. Nggak kasar. Kerjanya dengan roh yang lemah lembut. Karena banyak anak Tuhan ini telinganya tipis. Maunya dengar yang lemah lembut aja. Ya, lo setan ngerti. Kalau anak-anak Tuhan yang menamakan diri orang pilihan Tuhan, nggak mau ditegur, ya. Kalau ditegur justru marah. Lo kalau marah, ya akhirnya gampang disesatkan. Ya, pengalaman banyak membuktikan hal seperti itu. Ya, saya mencoba membagikan ya dari pengalaman-pengalaman. Karena di dalam pemberitaan firman, seringkali firman itu menegur banyak orang. Kan firman Tuhan itu kita lihat di dalam 2 Timotius pasal ke berapa? 3 ayat ke 16. Seluruh kitab diilhami Elohim, bermanfaat. 1, untuk pengajaran. 2, untuk teguran. 3, untuk perbaikan. 4, untuk mendidik orang dalam kebenaran. 4 pokok ini harus ada dalam setiap pemberitaan firman. Tetapi kenyataan membuktikan anak-anak Tuhan, orang pilihan, gak suka ditegur. Padahal ada tertulis.
Dan bagaimana pandangan Tuhan tentang orang yang gak mau ditegur? Kita lihat Amsal 12 ayat ke-1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah seperti apa? Binatang liar, ya, sebagai kalau terjemahan Lugas masih agak mendingan lah, tapi ya seperti orang dungu, ya sama aja. Banyak orang yang kalau diberitahu nggak senang, padahal jelas-jelas itu tidak sesuai firman, ya. Akhirnya mengambek kan. Seringkali dalam pelayanan kalau dikasih tahu kan, nggak bisa terima, akhirnya ngambek. Nggak mau ibadah, nggak mau melayani Tuhan. Wow. Seringkali terjadi seperti itu. Suatu ketika Tuhan izinkan masalah terjadi, berseru-seru, manggil Bapak Yahweh tolong, Bapak Yahweh tolong. Loh, Amsal 1 kita sudah belajar kan ayat 21. Tuhan memanggil-manggil engkau nggak dengar. Tetapi tiba waktu kesusahanmu engkau berseru sama Tuhan, Tuhan nggak dengar. Tuhan nggak mau dengar, dan itu terjadi. Ya, ada orang yang ditegur marah, terus nggak mau ibadah, nggak mau melayani Tuhan. Kemudian timbul masalah, berseru-seru sama Tuhan, Tuhan nggak dengar. Akhirnya ya game lah. Siapa yang salah? Jangan salahin Tuhan. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Ya. Selama teguran itu adalah suatu kebenaran, karena firman Tuhan tadi dalam 2 Timotius, salah satu fungsi firman itu menegur. Kenapa ditegur? Karena engkau sudah berjalan dalam jalan yang salah. Kalau sampai anak Tuhan masih bisa kena santet, something is wrong. Ya, terjadi pada orang-orang ini. Walaupun ngomong, oh saya rajin berdoa, rajin berpuasa, itu bukan ukuran. Ingat ya, itu bukan ukuran. Rajin berdoa, rajin berpuasa. Ya, itu kan hanya penyangkalan diri, tapi dalam kehidupan sehari-hari, apakah itu kau praktekkan apa enggak? Nah, kita belajar dari semua itu, supaya kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup di dalam Tuhan kalau kita hidup benar? Bagaimana hidup benar apabila kita hidup berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Kalau enggak, ya katakanlah kita melanggar sedikit. Kalau kita melanggar sedikit aja, ya, di dalam hati ini enggak tenang. Merasa gelisah terus. Karena setiap pelanggaran itu membuat anak-anak yang menamakan diri anak Tuhan, dia tidak akan tenang. Loh, kalau hal itu terjadi, ya berlutut di bawah kaki Tuhan. Ya, mohon kasih karunia. Biar dia mengoreksi kita, kita minta ampun. Selesaikan masalah. Kalau enggak bisa. Ya, saya melihat kan ya zaman sekarang ini begitu banyak kepalsuan diberitakan. Ya, beberapa waktu yang lalu kan, waduh pengangkatan. Penyembah Yahweh pun ikut-ikutan. Kasihan, ya mungkin ada di antara saudara juga saya nggak tahu. Nggak kelihatan sih, tapi dalam hati juga mungkin udah berjaga-jaga juga. Ya, lo kan di depan orang kita bisa sembunyi-sembunyi, tapi di depan Tuhan nggak bisa. Kalau engkau mengimani seperti itu, berarti engkau tidak ngerti firman. Jadi kita harus berjaga-jaga segala sesuatu itu. Memang kita mengimani pengangkatan, itu kita imani.
Tapi paling sedikit kita sudah diingatkan ini loh. Step-step ini harus ada dulu. Karena ini firman Tuhan semua. Tapi kalau sampai step-step ini tidak diikuti. Dan saya percaya step-step ini adalah firman. Kalau tidak diikuti berarti belum. Tetapi anak Tuhan kok gampangnya. Loh karena itu, karena ngomongnya lemah lembut. Lemah lembut, aduh orangnya penuh wibawa, penuh lemah lembut. Ya, namanya setan, ya lemah lembut. Setan sekarang, dia pakai pelayan Tuhan yang penuh dengan kelemah lembutan. Untuk apa? Bisa tipu. Mereka menamakan diri anak Tuhan. Ya contohnya kayak Bileam ini nabi. Nabi dia. Dan dia berusaha untuk bisa menyenangkan orang yang membayar dia. Tetapi karena Tuhan menentang dia, walaupun dia nabi. Dan Tuhan berbicara kepada Bileam, apa yang aku taruh dalam mulutmu, itulah yang harus kau katakan. Dan Tuhan sanggup mengatur lidah mulut bibirnya. Sehingga Bileam walaupun dia berusaha menyenangkan hati Tuhan, supaya dia dapat melakukan apa yang ada dalam hatinya. Tapi bagi Tuhan, Tuhan gak bisa kompromi. Apa yang sudah aku berkati katanya kan, tidak bisa dikutuki oleh siapapun. Ya, banyak sekarang kan nabi-nabi seperti Bileam ini modelnya. Karena memang ada tertulis akhir zaman. Yang seringkali diberitakan dari tempat ini. Ada 3 roh yang berkuasa. Roh Nikolaus, roh Bileam, dan roh Isabel. Ya, roh Nikolaus dari arti namanya menaklukkan orang, menaklukkan jemaat, menaklukkan anak-anak Tuhan. Dengan berbagai macam cara. Dengan kata-kata yang lemah lembut. Ya, dengan kuasa wibawa dari seorang pelayan Tuhan. Membuat mereka yang menamakan diri anak Tuhan lebih taat kepada perkataan manusia daripada apa yang tertulis. Termasuk yang kemarin itu. Ya. Sudah tahu yang tertulis begini. Loh ini pelayan Tuhan luar biasa. Loh itu yang dipercaya. Ya, itu kan suatu kenyataan. Itulah roh Nikolaus. Ya di tengah pelayan yang menamakan diri pelayan Bapa Yahweh pun ya sama. Mereka berusaha membuat jemaat tunduk kepada pribadi manusia bukan kepada Tuhan. Dan sayangnya jemaat memang ya karena roh ini sudah tahu itu tidak sesuai firman, masih diikuti juga. Nah itu kan kenyataan. Karena orang seperti ini saya berani jamin jangan harap diangkat. Karena engkau lebih taat kepada manusia daripada kepada firman. Karena itu di tempat ini saya hanya mengajar cek, ujilah segala sesuatu. Dengan apa kita uji? Dengan firman. Ujilah segala sesuatu dan apa? Peganglah yang baik. Ya. Apa yang baik? Yesua kita sudah belajarkan. Kenapa engkau katakan aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Elohim. Karena itu firman Tuhan juga mengatakan. Ya. Kita lihat lagi 1 Tesalonika 5:21. Ya, saya mengajak saudara hati-hati ya, zaman-zaman ini pelayannya memang lemah lembut. Tetapi kalau kau ya bukan salah sih lemah lembut. Ya, jadi jangan salah tangkap juga ya. Lemah lembut itu nggak salah. Tapi kalau lemah lembut tidak sesuai firman, nah itu yang harus hati-hati. Karena karakter pelayan Tuhan kan beda-beda. Kalau model saya ini mungkin nggak bisa dikategorikan lemah lembut mungkin.
Mungkin kasar kali kan. Ya. Tapi ya macam-macam kan. Bukan salah lemah lembut. Kalau bisa lemah lembut ya oke-oke aja. Tapi jangan lemah gemulai, bahaya. Lemah lembut bagus. Tapi bukan kelemah lembutan seseorang yang menyelamatkan. Firman yang dinyatakan itu sesuai apa enggak. Lah itu kan tergantung kita. Yang menyelamatkan itu bukan lemah lembutnya orang. Tapi apakah firman yang dinyatakan itu sebagaimana tertulis. Ya. Ujilah segala sesuatu, pegang eratlah apa yang baik. Yang baik apa? Tidak ada yang baik kecuali Elohim, kecuali firman. Jadi di dalam segala kehidupan kita di tengah dunia yang semakin begitu banyak mereka menamakan diri pelayan Tuhan, yang berusaha menarik semakin banyak jiwa-jiwa, tujuan utamanya bukan membawa jiwa-jiwa ini benar-benar dididik. Enggak, tujuannya cari duit. Sekarang kan banyak seperti itu. Ya, kadang-kadang ya itulah kenyataannya kan. Pelayan Tuhan ya hebat-hebat sih. Terus nanti perkenalkan diri, ya nomor rekening saya sekian. Kenyataannya kan gitu kan. Apalagi di kota-kota besar. Orang kasih, ya kadang-kadang, ya itulah namanya pelayan Tuhan. Memang sih nggak salah. Banyak kan pelayan Tuhan kasih kartu nama nih. Tapi di bawah tulis nomor rekening bank. Ya nggak salah sih. Nggak salah teman ya, kadang-kadang nggak dia bukan pelayanan yang diutamakan ya, yang penting tolong diisi dulu nih. Ya nggak salah, saya tidak katakan itu salah ya. Tetapi itu bukan hal yang utama. Kalau ada anak-anak Tuhan mau beri ya puji Tuhan kalau mereka beri dengan sukacita. Tapi kan banyak juga pelayan orang-orang, pelayan-pelayan Tuhan yang seolah-olah maksa. Di kota-kota besar kan banyak yang maksa. Ya. Loh kalau hal seperti itu ya saya sih bukan melarang kalau orang tergerak ya, tapi berdoa dulu. Hartamu itu bukan milikmu. Berdoa, Tuhan ini boleh nggak saya ngasih ya? Kalau Tuhan kasih green light ya kasih. Tapi kalau enggak ya pegang dulu aja. Mungkin belum waktunya. Karena memang zaman roh Biliam itu yang sekarang berkuasa kan. 3 roh tadi kan. Roh Nikolaus. Membawa jemaat tunduk kepada manusia, kepada gembala, bukan kepada firman. Dan itu terjadi. Bahkan ada orang berbicara, seorang pelayan Tuhan. Kalau saudara nanya sama saya ya. Jangan nanya sama gembala lain. Nanti jawabannya bisa beda. Loh kenapa? Karena yang ada yang menjadi jawaban itu hanya ada pikirannya, bukan apa yang tertulis. Loh itu ada. Bahkan saya pernah dengar orang yang ngomong seperti itu. Ketakutan sendiri. Karena jawabannya itu hanya ada di otaknya. Lah itu yang seperti itu saudara harus hati-hati. Nah, tapi kalau jawabannya ada tertulis, silakan kau tanya sama siapapun, ada tertulis, bukan ada tersirat. Dan itulah contoh yang paling mencolok dari apa yang dikatakan roh Nikolaus. Menundukkan jemaat supaya tunduk kepada gembala, bukan tunduk kepada Tuhan. Roh Biliam ya ini yang sedang kita belajar ini. Ya. Berusaha untuk, ya Biliam kan berusaha menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Kalau dia berhasil menyenangkan Tuhan dan Tuhan setuju, lu kan dia dapat duit. Dari si Balak ini kan. Nah itu kan terjadi. Ya.
Banyak pelayan Tuhan, dengan doa yang luar biasa. Dengan nubuatan-nubuatan luar biasa. Tapi tujuannya apa? Supaya dapat duit. Dari orang yang memanggil dia. Ya, saya sih nggak melarang orang ngasih. Asal itu memang benar-benar sesuai kehendak Tuhan. Kenapa? Karena uang itu bukan, walaupun dia orang kaya raya, itu bukan milik dia. Itu milik Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang kalau memang digerakkan oleh Tuhan, ya silakan. Memang Tuhan bilang beri supaya engkau diberi. Dan roh Isabel, waduh. Beberapa waktu yang lalu kan, yang udah berkali-kali diingatkan, ya roh itu, Nyai Roro Kidul itu. Banyak lagi orang menamakan dia orang percaya. Loh, saya lihat, orangnya aja, saya baru lihat orang, kayak gini orangnya. Kayak dukun aja gitu. Tapi dipercaya sama anak-anak Tuhan. Aduh, pakai kerudung berbagai macam, segala macam cara. Nah, kita sudah belajar dalam 1 Korintus 11. Yang dinamakan kerudung itu buat siapa? Apa maksudnya? Kok masih nggak ngerti? Kok itu diikutin? Kita lihat lagi 1 Korintus 11. Ya, saya mengajarkan saudara supaya jangan ketipu ya. Tapi masih juga ketipu. Kita baca ya, nanti saudara baca semua ya. Kita baca ayat ke-13 lah mulai sampai ke-15. Putuskanlah oleh kamu sendiri, adakah seorang wanita yang tak berkerudung layak berdoa kepada Elohim? Tidakkah bahkan alam sendiri mengajari kamu bahwa sebenarnya jika pria berambut panjang, hal itu merupakan kehinaan baginya. Perhatikan ayat 15. Namun jika wanita berambut panjang, hal itu merupakan kemuliaan baginya. Karena apa? Rambut panjang itu telah diberikan kepadanya sebagai apa? Ganti kerudung. Perempuan sampai nenek-nenek, kalau dia nggak sakit, rambutnya tetap ada. Lain dengan perempuan laki-laki. Kenapa? Karena Tuhan harus menepati janjinya, firman-Nya. Kerudung buat perempuan itu rambutnya, jangan kau tambah lagi pakai ya kayak si Nyai Roro Kidul itu. Ya, itu diikutin. Kemana hikmatmu? Ya saya sih ngomong apa adanya. Dulu saya pernah di asrama Katolik ya. Masih kecil-kecil tahun 60-an. Di daerah Cipanas di sana. Daerah apalagi lupa saya namanya. Ya namanya dulu suster-suster itu pakai kerudung. Dia buka kerudungnya, botak kepalanya. Kenapa? Karena ini. Kalau dia pakai kerudung, rambutnya dipotong. Kalau sekarang kan lain. Rambutnya panjang ya pakai kerudung. Karena nggak ada hikmat. Perempuan ya sampai nenek-nenek yang udah umur 100 lebih. Kalau dia tidak sakit, rambutnya tetap ada panjang. Kenapa? Ya karena memang itu ciptaannya begitu. Gennya begitu. Jangan kau ikuti orang-orang ya. Kita juga harus berpikir, kadang-kadang kan orang di Timur Tengah sana ya karena udara panas ya, daripada pakai topi dia kan ya pakai kerudung ya wajar-wajar aja. Tapi jangan itu pakai untuk ibadah karena ini. Itu rambut bagi perempuan adalah kemuliaan. Jangan kau tutup dengan caramu sendiri. Jadi ngertilah firman Tuhan dengan benar.
Dulu juga banyak di sini orang pakai kerudung-kerudung. Setelah ditunjukin ayatnya, ya terserah kau mau ikut ayat firman atau mau ikut ajaran manusia. Penyembah Yahweh paling banyak. Kenapa? Karena nggak perhatikan ayat ini. Karena ayat ini jelas. Rambut bagi perempuan ya itulah kerudungnya. Jangan kau lawan firman. Jangan. Kau masih mau tetap pakai itu, botakin rambutmu. Betul? Lah kita ya kalau kita hidup benar-benar berjalan dalam firman, mantra apapun gak bisa kena. Gak bisa, itu janji Tuhan. Kita berjalan dalam jalan yang lurus. Itulah Yesrael, Yasarel. Itulah Hosea pasal ke-14 ayat 9. Kita dilatih untuk benar-benar berjalan dalam jalan Tuhan yang lurus. Tanpa belok-belok. Nah, sekarang kan banyak kan. Orang udah Tuhan kasih jalan lurus maunya belok kanan, belok kiri. Akhirnya pusing sendiri. Pusing sendiri ya. Ya memang setan bikin pusing. Supaya kalau pusing kan kemana aja dibawa kan mau aja. Nah itulah banyak yang terjadi dalam kehidupan mereka yang menamakan diri orang percaya. Ya, hati-hati saudara. Kita ibadah. Ya berkali-kali kan seringkali ditepati dikatakan kalau ibadah itu jangan tidur. Tapi kan kadang-kadang saya lihat, aduh nih orang kok masih tidur sih. Kalau saya punya karet saya jepret aja dari sini. Loh, kenapa? Karena saya mau dia selamat. Karena engkau menghina Tuhan, firman diberitakan kau tidur. Loh kalau tidur, apa yang kau dapat? Gak dapat apa-apa. Arya ngomong, aduh saya gak dapat apa-apa di sini. Ya bagaimana mau dapat kau tidur? Oh, saya sih pelayan Tuhan ngomong apa adanya. Saya mengasihi saudara, saya belajar, saya berusaha memberikan yang terbaik karena saya mau kita semua terangkat. Tetapi saya tidak bisa memaksa saudara, saya hanya memberikan apa yang tertulis. Saya mencoba belajar dengan hikmat Tuhan menyingkapkan apa yang berkenan Tuhan singkapkan. Dan kalau engkau sungguh-sungguh, Tuhan bisa buka lebih banyak lagi. Sehingga bisa disaksikan dan menambah iman setiap telinga mendengar. Bersaksi pun jangan bersaksi yang macam-macam. Hati-hati ya, bersaksi itu untuk menambah iman. Bersaksi bukan untuk hal-hal yang negatif. Yang tidak sesuai firman. Saya sih ngomong sih apa adanya aja. Ya karena apa? Karena kita harus semakin tertib dalam ibadah. Pada dengan hormat dan takut ada tertulis. Beribadah kepada Bapa Yahweh itu. Kenapa? Karena begitu besar kasih Bapa Yahweh akan saudara dan saya. Dengan melaksanakan ibadah yang sungguh-sungguh. Dia mau berikan firman yang dapat menyelamatkan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti dan mempraktekannya. Jangan gak ngerti. Ya itu kayak tadi itu kan. Oh di tempat ini pakai kerudung, semua pakai kerudung. Siapa yang kau ikuti? Firman apa manusia? Apalagi di luar sana penyembah-penyembah Yahweh kan, waduh pakai kerudung. Baca firman Tuhan yang benar. Baca 1 Korintus 11 itu. Bahkan ada yang, waduh saya dengar beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan Korintus 11, pakai Korintus 11. Perempuan pakai kerudung. Baca yang benar firman Tuhan sampai selesai. Jadi ya itulah. Bukan waktunya lagi kita main-main. Ya. Pakai 1 Korintus 11 juga. Dalam hati saya kau baca sampai di mana? Ya depan-depan doang. Nah, kan dulu ada ibu-ibu di sini juga kan. Begitu dikasih ayat, oh iya Pak ya. Harus rambut ya. Rambut itu, kan rambutmu itu. Kalau engkau nggak sakit, nggak bakal botak. Kecuali kalau laki-laki umur mulai 30-40 ya udah mulai hilang-hilang sedikit.
Ya, tapi itulah cara Tuhan. Kita belajar. Bileam ini walaupun berkeras, Tuhan bilang, apa yang aku taruh di mulutmu, itu yang harus kau katakan. Kita belajar dimanapun saudara dan saya ditempatkan Tuhan. Tetap berjalan dalam firman-Nya. Dan percayalah apabila kita berjalan dalam firman-Nya, firman itu yang membela kita. Ya, firman itu yang membela kita. Tapi firman yang benar, bukan firman yang direkayasa. Karena kan sekarang ini zamannya kan firman juga direkayasa. Seolah-olah dari Tuhan. Ya karena jemaat nggak mau belajar dengan sungguh-sungguh, gampang ketipu. Ya, kadang-kadang saya sedih ada pelayan-pelayan Tuhan mengatakan, ya firmannya sih kayak begini. Tapi udah kadung lah, udah biarin aja. Aduh kasihan amat. Kasihan jemaatnya. Kasihan jemaat udah tahu dia berjalan dalam jalan yang salah. Tapi karena dia bilang udah telanjur biarin aja lah. Orang seperti ini berlakulah apa yang dikatakan dalam Yeskel 3 ayat 18. Sudah tahu dia tidak berjalan dalam kebenaran. Kalau orang itu mati, kau tanggung dosanya. Saya nggak mau seperti itu. Walaupun mungkin berat ya, saya minta hikmat Tuhan bagaimana saya supaya bisa menyampaikan. Karena apa? Karena saya mau semua selamat. Kau yang di sini, kau yang di luar sana. Nah, itu kan kerinduan hati saya sebagai pelayan Tuhan. Apa sih tugas saya? Yang memberitakan kebenaran yang benar. Walaupun saya menyadari kebenaran yang benar itu seperti tertulis, seringkali sulit diterima oleh akal manusia. Kenapa? Karena manusia banyak yang gak mau ditegur. Seperti Amsal tadi kan, gak mau. Nah, orang yang gak mau ditegur seperti binatang liar kan. Seperti binatang liar, kata suratan Petrus. Itu hanya diciptakan, dilahirkan untuk dibinasakan. Kita gak mau seperti itu. Saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Tapi setan dengan caranya berhasil membuat manusia ini akhirnya tercemar. Sehingga sekarang jumlah yang sekian miliar ini ada benih Tuhan di sana dan ada benih setan. Mana yang lebih kuat? Termasuk di dalam kita. Kau yang di sini, kau yang di luar sana. Lah kita yang harus, yang mengambil keputusan itu kita, bukan Tuhan ya. Bukan Tuhan yang mengambil keputusan. Tuhan kan beri, itulah bentuk kasih Tuhan, beri kebebasan. Engkau mau pilih hidup atau pilih mati, ya terserah. Engkau boleh hidup, ini. Ya, Tuhan tidak menawarkan kau mati, hanya kalau engkau tidak pilih hidup, ya pasti mati. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan, saya bisa menawarkan, ayo sama-sama. Karena saya juga mau selamat. Dan saya mau bagi, caranya begini. Walaupun kita sangat menyadari kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam jalan Tuhan, jalannya memang sempit. Tapi kita sudah belajar kan? Seperti unta masuk ke dalam lubang jarum. Kalau dia tidak dibakar sampai jadi abu, tidak mungkin bisa masuk. Kalau kita tidak membiarkan firman Tuhan yang bagaikan api, membuat kita jadi abu, kita tidak mungkin bisa masuk. Ya, relakan aja. Biarkan firman Tuhan yang membakar habis keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup kita. Menjadi dupa harum yang menyenangkan Tuhan. Kalau dibakar habis kan jadi dupa. Nah, dupa ini masuk ke lubang jarum gampang. Ya, saya percaya waktunya sudah tidak lama lagi. Sekian tahun kita hidup, si Opa 90 tahun.
Kita nggak tahu kan, mungkin 10 tahun ke depan atau kurang. Apakah yang sekian tahun ke depan ini akan menggagalkan umur yang 90 tahun karena kita mengeraskan hati? Ya, itu kan pilihan kita. Berapa usia kita sekarang? Nah, saya percaya berdasarkan apa yang tertulis, tinggal berapa tahun ke depan. Masa kalau kita setia akan diangkat. Nah, tapi kan itu keputusan ada pada kita. Ya. Kita tidak akan pernah sanggup dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu aku berikan engkau roh penolong yang memampukan kita untuk berjalan dalam kebenaran. Tuhan sangat luar biasa. Orang yang seperti Bileam, ketika dia akhirnya menyadari yang menyenangkan hati Tuhan adalah memberkati umat pilihannya. Sehingga dia nggak perlu lagi, ya biasanya kan dia mau bakar korban, dia datang sama Tuhan. Nah, karena ayat-ayat yang tidak kita baca, karena dia sudah mengerti. Ya, Tuhan kalau sudah bilang A ya A. Karena dia sudah mengerti yang menyenang hati Tuhan lah ini. Ya sudah. Ketika dia melihat umat pilihan Tuhan. Katakan oleh firman Tuhan. Roh Elohim turun atas dia. Kalau dia dukun gak bisa roh Tuhan turun. Gak bisa. Ya di dalam beberapa terjemahan kan. Dia datang kepada Tuhan supaya dapat mantra. Kok pikirannya gimana yang terjemahkan itu? Datang sama Tuhan minta firman bukan mantra. Itu kan kata-kata seperti itu. Karena memang maksudnya mungkin baik. Tetapi dalam arti kata namanya mantra itu konotasinya negatif. Mantra itu biasanya dipakai dukun-dukun. Dan Bileam ini bukan dukun, dia nabi. Hanya nabi yang jahat. Nabi yang licik dan jahat. Dan dia nanti memang akan menerima upahnya. Tapi hal yang baik yang kita dapat lakukan. Karena dia mengerti kehendak Tuhan pada akhirnya. Sesuai dengan pengakuannya. Ucapan Bileam anak Beor. Ucapan seorang manusia yang dicelikkan matanya. Terjemahan Lukas. Celik matanya. Artinya sekarang dia mengerti apa kehendak Tuhan. Nabi artinya orang yang mau hidup bergaul dengan Tuhan. Tetapi kenyataan membuktikan orang yang bergaul sama Tuhan belum tentu mempunyai karakter yang benar. Kita bisa bergaul sama seperti Bileam dengan Bapa Yahweh. Tetapi belum tentu kita mempunyai karakter lebih baik dari Bileam. Tetapi kita berusaha dengan pertolongan Roh Kudus. Karena yang benar di hadapan Tuhan adalah melakukan apa yang baik. Yaitu sesuai firman Tuhan. Nah, kita belajar. Belajar sesuatu yang sudah gak benar jangan kau ikuti. Jangan roh-roh dukun masih diikutin. Hati-hati ya. Hati-hati kadang-kadang kalau... Kan ada pernah orang yang, aduh, ya saya kan tidak melarang saudara mau dengar khotbah siapa aja. Nggak pernah saya larang. Tetapi engkau pasang telingamu benar-benar, udah tahu dari dukun masih kau dengar. Masih tertarik lagi. Ya sudah. Artinya, terlihat engkau ini sumbernya dari mana. Nah, saya nggak menghakimi. Tapi kalau engkau lebih tertarik dengan perkara yang berbau setan, ya sudah. Ya. Di langit yang baru, bumi yang baru, tidak ada lagi lautan. Firman Tuhan. Kenapa? Karena lautan itu sarang setan. Kan di dalam Wahyu 13 juga. Keluar dari laut. Tetapi nanti langit yang baru, bumi yang baru.
Ya, di sana tidak ada lagi lautan. Kita baca Wahyu 21 ayat 1. Aku melihat langit yang baru, bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan apa? Laut tidak lagi. Kenapa? Laut itu sarang setan. Dan orang yang khotbah-khotbah kemarin-kemarin itu kan percaya dengan yang dari setan situ. Ya anak Bapak Yahweh ngikut. Kok gampang percaya. Itulah Wahyu 13 ayat 1. Wahyu 13 ayat 1. Aku berdiri di atas pasir tepi laut. Aku melihat seekor binatang buas yang muncul dari mana? Dari laut. Laut itu sumbernya setan. Orang yang bimbang seperti laut gelombang gak bisa tenang. Kan kitab Yakobus ngomong gitu. Jadi kita harus coba mengerti kehendak Tuhan itu seperti apa. Karena itu kita belajar gali firman Tuhan. Walaupun ya orang seperti Bileam. Walaupun dia seorang nabi. Pada akhirnya kelihatan pribadinya yang sesungguhnya. Walaupun dia mempersembahkan korban. Walaupun dia berbicara dengan Tuhan. Tapi Tuhan tahu hatinya busuk. Hatinya masih penuh dengan dendam. Mau mengusuki umat pilihan Tuhan. Ya mungkin masih ada juga jemaat yang seperti itu. Kau yang di sini, kau yang di luar. Wah, muji Tuhan, nyembah Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari masih benci orang. Kan kita sudah baca 1 Yohanes 3 ayat 15. Kalau engkau benci saudaramu, engkau pembunuh. Dan jangan harap pembunuh bisa diangkat. Kalau masih ada karakter seperti itu. Masih ada dendam dalam hatimu, bereskan. Bereskan. Tidak ada waktu kompromi. Kenapa? Kita nggak tahu kapan dipanggil. Kalau masih ada dendam, ntar malam kau dipanggil, jangan harap masuk surga. Kita baca 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya dia adalah pembunuh. Dan kamu sudah tahu bahwa setiap pembunuh tidak memiliki hidup kekal untuk tetap tinggal di dalam dia. Artinya nggak mungkin diangkat. Jadi kalau saudara atau kita masih ada rasa sakit hati sama orang. Ya mungkin aduh nggak bisa ketemu orang yang berdoa minta ampun sama Tuhan. Tuhan berkenan kau dipertemukan ya bertemu ya. Kalau diulurkan tangan, kalau dia terima ya oke. Kalau nggak diterima ya sudah. Yang penting ada niat baik. Nah karena ini kita akan hidup pengangkatan. Masih benci orang. Nggak bakal diangkat. Saya sih terus terang aja. Bukan kata saya, firman. Ya. Karakter nabi itu kita perlu. Kenapa? Karena dengan memiliki karakter nabi, kita senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi itu bukan jaminan kita masuk surga. Tergantung bagaimana kita mempraktekkannya dalam hidup. Contohnya si Bileam itu. Dikatakan oleh firman Tuhan dia mati konyol. Mati dalam peperangan dibinasakan oleh bangsa Israel. Ya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya contoh apa yang baik. Contoh yang baik, karakter nabi kita mengharapkan itu. Tetapi dengan karakter nabi yang Tuhan berikan, bagaimana kita mempraktekannya, membagikannya. Kalau kita bisa membagikan firman, jangan ditutup-tutupi. Walaupun mungkin firman yang kita bagikan itu bisa menyakiti hati orang. Tetapi kata Timotius tadi, firman itu memang salah satu tugasnya adalah menegur. Mengajar kita, menyatakan kesalahan kita.
memperbaiki tingkah laku perbuatan untuk membawa kita kepada kebenaran. 4 fungsi firman Tuhan. Apabila kita mau menjadi pelaku firman, belajar mempraktekkan dengan sungguh-sungguh. Bukan saja untuk orang lain, tetapi untuk kita. Pertama-tama kita. Kita baca, koreksi. Aku udah benar belum ya? Kita kan mau selamat. Firman itu yang membersihkan. Firman itu yang menguduskan. Firman itu yang memurnikan. Firman itu yang menyempurnakan. Kalau kita mau. Kalau nggak mau, ya sudah. Tuhan itu tidak pernah memaksa. Itulah bentuk kasih Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan kan. Ya kita mungkin duduk manis di sini kan. Terus kalau Tuhan bilang, aku mau ngangkat kamu. Siap nggak? Siap nggak? Tuhan bilang, ayo. Siap. Coba saya mau lihat tangan. Siap nggak? Siap. Oh nggak siap-siap tapi aduh. Aduh. Lo bukan main-main ya. Artinya anytime. Kalau memang Tuhan berkehendak. Oleh kemurahan Tuhan, Dia telah membuat saya siap. Kapanpun. Tapi kok, kalau masih mikir-mikir, aduh aku tadi masih marahan. Opa marahan nggak tadi sama Oma? Ya, nggak tahu kan. Kalau masih ada marahan ya repot. Ya. Lah kita belajar mengerti firman Tuhan dengan baik. Karena firman itulah yang dapat menyelamatkan kita. Dan keselamatan itu akan terjadi apabila kita belajar berjalan lurus. Yisrael berjalan dalam jalan Tuhan yang lurus. Tuhan itu nggak belok-belok. Lurus. Straight. Ya, banyak orang yang maunya ya bertoleransi. Dalam Tuhan nggak ada toleransi ya. A ya A, B ya B. Nggak bisa, aduh Tuhan begini, nggak bisa. Ya, karena itu kita mengertilah kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Pengudusanmu. Bagaimana kita bisa kudus? Hanya dengan mentaati firman. Bagaimana bisa melakukan firman Tuhan? Hanya dengan pertolongan Roh Kudus. Susah, berarti kau belum ada Roh Kudus. Wah, itu the point aja. Orang yang tidak dikarunia Roh Kudus, jangan mimpi bisa melakukan. Jangan mimpi bisa mengerti firman, apalagi mempraktekkan yang gak bisa. Tanpa Roh Kudus, kita gak bisa apa-apa. Dan Tuhan tahu itu. Karena itu setelah kita diciptakan sebagai ciptaan yang baru, ada tertulis Roh Kudus dicurahkan. Kenapa dicurahkan? Karena kita anak. Karena engkau anak, maka diberi Roh Kudus. Roh Kudus ini yang menolong kita. Membimbing kita. Karena kita nggak tahu jalannya. Ya, nggak tahu jalan. Kenapa Elia itu dijemput? Pakai kereta kan? Buat Elia nggak tahu jalannya. Nggak tahu jalannya ke sorga. Karena itu dia harus dijemput. Si Lazarus, si miskin juga dijemput sama malaikat. Yang nggak dijemput siapa? Ya Yeshua doang. Karena dia tahu jalannya. Dia yang punya sorga, dia tahu. Karena itu kita butuh Roh Kudus yang akan membimbing kita sampai menghadap Dia yang kudus. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya. Kita belajar mempraktekkan apa yang positif yang bisa kita tiru dari Bileam. Ya, walaupun dengan terpaksa dia harus ngikutin apa yang Tuhan katakan.
Tetapi kita harus mengambil positifnya. Mampukan dengan pertolongan Roh Kudus, bukan melakukan firman dengan terpaksa. Tetapi karena memang aku mau hidup di dalam firman. Ya, kalau Bileam dia terpaksa. Karena cita-citanya dia bukan untuk memberkati bangsa Israel. Tetapi untuk bisa mendapatkan upah. Ingat, kita akan mendapatkan upah. Apabila kita setia berjalan di dalam jalannya yang kudus. Keputusan itu ada pada pribadi kita masing-masing. Saya sebagai pelayan Tuhan hanya kasih begini. Saya hanya mengingatkan karena semua kita sudah pernah baca ayat-ayat ini. Hanya diingatkan, disadarkan lagi. Kemudian kita koreksi diri, apakah aku sudah melakukan apa yang dikatakan. Kita harus bisa belajar, mengerti dan mempraktekkan firman. Karena firman itu yang dapat menyelamatkan kita. Dan itu keputusan pribadi lepas pribadi. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan, ya, kita berjalan dalam kebenarannya. Dan percayalah, minta sama Tuhan. Roh Kudus, berikanku roh yang taat dan setia. Sampai selesai, sampai selamanya. Nah, saya nggak tahu saudara pernah minta apa enggak. Apa hanya minta-minta mengerti firman Tuhan, bukan saja mengerti, tetapi mempraktekkan dengan setia dan benar. Karena iman tanpa perbuatan mati. Kita mengerti firman tetapi tidak praktekkan, mati. Tapi apabila kita mengerti dengan benar, dengan pertolongan Roh Kudus kita lakukan, iman kita menjadi sempurna. Sempurna dengan sempurna akan bertemu. Karena itu maju dan jangan pernah mundur. Haleluya. Amin.